Ini adalah penjara paling sakit dalam sejarah. Setiap narapidana dibongkar paksa oleh mesin. Dipaksa oleh mesin untuk membuka mulutnya. Bom waktu disuntikkan ke dalam tubuh. Begitu seseorang melewati garis kuning di lantai, rasa sakit di perut akan sangat menyiksa. Setelah mereka melewati garis merah, bom di perut akan membesar dengan cepat. Tidak ada kejutan. Narapidana yang beruntung akan mati seketika. Semua pintu penjara terbuat dari laser. Sentuhan sekecil apapun bisa menyebabkan luka bakar. Yang lebih parah lagi adalah monitor melingkar yang bergerak-gerak. Monitor ini tidak hanya memata-matai air seni dan kotoran narapidana. Ia bahkan bisa menyerang mimpi mereka. Jika mereka memimpikan sesuatu yang mereka sukai, bom di dalam perut mereka akan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Meriam neutron yang berpatroli di seluruh area bahkan lebih menakutkan. Hanya butuh satu tembakan untuk mengubah seseorang menjadi abu. Padahal penjara ini dijaga dengan ketat. Namun pada akhirnya, seorang master berhasil lolos. Di masa depan yang jauh, bumi menjadi semakin tercemar. Sumber daya yang kita butuhkan untuk bertahan hidup menjadi langka. Untuk menjaga keseimbangan populasi, para ilmuwan telah mengusulkan rencana untuk mengurangi jumlah manusia. Setiap keluarga hanya boleh memiliki satu anak. Mereka yang melanggar aturan akan dipenjara. John memiliki seorang putra. Sayangnya, dia kehilangannya pada usia 7 tahun. Setelah bertahun-tahun mencoba membuat istrinya memiliki anak kedua. Istrinya mengandung anak kedua mereka. Mereka berdua menutup-nutupi saat meninggalkan rumah. Mencoba melewati keamanan dengan rompi yang telah mereka persiapkan sebelumnya. Tetapi pada saat yang kritis, istrinya gugup tapi terekspos. John melihat kesempatan buruk. Dia terlibat perkelahian dengan para tentara dan menyuruh istrinya untuk melarikan diri. John dijatuhi hukuman 30 tahun penjara. Di seberang gurun yang tandus, satu gerobak penuh tahanan tiba di penjara benteng yang terkenal itu. Setelah memasuki penjara, prosedur yang sama seperti tahanan lainnya. John memiliki bom waktu yang ditanamkan di tubuhnya. Penjara ini sangat dalam. Setiap lantai penuh sesak. Anehnya, tidak ada satupun pintu sel. Pendatang baru John penasaran. Dia tidak menyadari apa yang sedang terjadi sampai dia berlumuran darah. Ternyata setiap pintu masuk dipasangi laser. Sentuhan sekecil apapun bisa mengakibatkan luka bakar. Tidak lama kemudian, mesin cerdas itu membawa mereka ke lantai 3. Mereka berbagi kamar dengan narapidana lain. Sayangnya, mereka bertemu dengan seorang sipir penjara yang botak. Menghadapi segala macam provokasi, John, seorang pendatang baru di kota itu, memilih untuk diam. Saat malam tiba, John berbaring di lantai dan tertidur. Tanpa sepengetahuannya, mimpinya sudah diawasi. Melihat sosok istri John yang sangat cantik, sipir itu tertarik. Dia pun menekan tombol. John terbangun oleh rasa sakit. Sementara rekan-rekannya sesama narapidana mengejeknya tanpa ampun. Keesokan paginya, semua orang terbangun dan pergi bekerja di lantai bawah penjara. Tiba-tiba John mendengar teriakan minta tolong dan mengikuti suara itu. Dia menemukan seorang narapidana sedang diganggu oleh salah satu anak buah si pengganggu. Dia segera mengambil tindakan untuk menolong rekannya. Tapi dia terlalu kuat untuknya. Dia melemparkannya keluar. Segera setelah itu, mereka bertiga ditemukan oleh mesin cerdas. Kemudian mereka jatuh ke tanah kesakitan. Karena pertarungan itu, mereka dikurung di dalam sangkar laser yang sama. Di dalam, tidak ada banyak ruang untuk bergerak. Mereka bertiga hanya bisa tetap dalam posisi berdiri. Gerakan sekecil apapun akan menyebabkan luka bakar. John tahu dia akan mati di dalam sana cepat atau lambat. Jadi dia memilih untuk menanggung semua ini sendirian. Dia kemudian dibawa ke kantor sipir. Yang mengejutkan semua orang, John tidak dihukum. Di sana dia melihat video istrinya. Ternyata dia tidak pernah kabur hari itu. Setelah menonton video itu dengan penuh kemenangan, sipir memerintahkan robot untuk menyiksa John. Melihat dia meringkuk di sudut, sipir itu tersenyum penuh kemenangan. Penyiksaan ini ditambah dengan rasa takut akan istrinya, John memiliki ide untuk melarikan diri. Selama waktu makan, dia bertanya kepada rekan-rekannya sesama narapidana yang bekerja di samping sipir. Lokasi yang tepat dari penjara wanita. Meskipun Black tidak ingin membakar dirinya sendiri, tapi di bawah pertanyaan berulang-ulang dari John, dia mengatakan yang sebenarnya. Saat itu, dia hanya ingin menyelamatkan istrinya. Dalam perjalanan pulang, anak buah sipir tiba-tiba menyerang dari belakang. John yang tidak menaruh curiga mengalami kekalahan berdarah. Tak lama kemudian, sipir penjara melihat sekilas perkelahian antara kedua pria itu. Anehnya, kali ini, dia tidak mencoba menghentikan mereka. Kali ini dia tidak melakukan apapun untuk menghentikannya, tetapi hanya melihat John dipukuli. Untungnya, John pernah menjadi anggota pasukan khusus. Dia selamat dari krisis demi krisis. Tak lama kemudian, keduanya berkelahi di jalan layang. Sang sipir, yang tidak bisa menahan diri, segera memerintahkan robot untuk menutup jembatan. Melihat ruang di antara mereka semakin sempit, John berusaha sekuat tenaga untuk melumpuhkan salah satu anak buah sipir. Dia tidak mengikuti perintah sipir untuk membunuhnya. Sebaliknya, dia mengulurkan tangan dan menarik pria sipir itu ke atas jembatan. Tindakan ini membuat John dihormati oleh semua narapidana. Sekarang, sipir penjara sangat marah. Untuk menyelamatkan muka, dia mengaktifkan meriam neutron. Dalam sekejap, anak buah sipir penjara itu menjadi abu. Kemudian sipir mengaktifkan tombol bom waktu. Para narapidana dengan cepat bubar karena kesakitan. Pada saat itu, John, yang sedang meringkuk di sudut catwalk. John yang meringkuk di sudut jalan layang secara tidak sengaja menemukan alat yang terjatuh dari tubuh salah satu tahanan. Dia tahu bahwa jika dia ingin melarikan diri, dia harus mengeluarkan alat itu dari tubuhnya. Sebelum dia dimasukkan ke dalam sel isolasi, John memanfaatkan situasi itu untuk memberikan perangkat tersebut kepada teman satu selnya. Kali ini, dia akan menerima hukuman yang paling berat. Seluruh tubuhnya diikatkan pada sebuah perangkat cincin. Kepalanya terhubung ke sejumlah kabel. Dengan istrinya di depannya, John tidak punya pilihan selain mengucapkan selamat tinggal. Saat perangkat itu diaktifkan, lingkaran itu berputar lebih cepat dan lebih cepat. Sang suami sedang disiksa. Istrinya bisa melihat semuanya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan selain bersedih. Sipir mengambil kesempatan untuk mengancam Anna, untuk memainkan permainan dengannya. Dia akan membiarkan suaminya hidup. Tidak ada yang bisa dilakukannya selain mematuhinya. 3 hari penyiksaan, John dalam keadaan mengigau. Dia seperti boneka manusia. Rekan-rekan sesama narapidana merasa
rasa kasihan sekaligus sedih terhadap John. Sampai 4 bulan kemudian, robot patroli tiba-tiba memindai John. Di pagi hari, para narapidana menyaksikan keajaiban. John telah sadar kembali. Meskipun mereka tidak tahu apa yang telah terjadi, Black memberitahu Anna kabar baik itu. Dia sangat gembira mendengar kabar kesembuhan suaminya. Dia sangat gembira. Dia senang karena usahanya tidak sia-sia. Hari-hari ini Anna telah mencari cara untuk mengembalikan ingatan John. Suatu malam, dia secara tidak sengaja menemukan rahasia sipir. Ternyata sipir itu adalah seorang ahli biokimia. Orang-orang ini tidak perlu makan atau tidur. Mereka perlu disuntik dengan sejumlah asam amino setiap bulan. Tapi mereka tidak bisa bereproduksi. Itu sebabnya sipir memiliki hobi mengorek privasi para tahanan. Dia juga ingin mencari pasangan seperti pria normal. Kini ia berencana mengubah bayi Anna menjadi cyborg. Anna merasa ngeri saat mengetahui kebenarannya. Dia membuat sipir itu mabuk dengan anggur. Lalu dia menyelinap ke ruang kontrol. Menggunakan teknologi voyeurisme mimpi dari kecerdasan buatan, Anna melihat gambar dari alam bawah sadar suaminya. Melalui usahanya, dia mampu menyelamatkan suaminya dari kesulitannya. John terbangun dan membenci apa yang telah dilakukan istrinya. Dan dengan bantuan dari rekan-rekannya sesama narapidana, dia menjadi tenang. Untuk membantu istrinya melarikan diri dari cengkeraman sipir, John mulai mengerahkan rekan-rekannya sesama narapidana untuk melarikan diri. Anna, yang telah mengetahui rencana pelarian itu, tidak tinggal diam. Ia memanfaatkan ketidakhadiran sipir. Dia mencuri peta struktur penjara. Keesokan harinya, dengan bantuan Black, John berhasil mendapatkan lensa. Mereka dengan cepat merencanakan rute pelarian. Tapi yang paling penting sekarang adalah perangkat di dalam tubuh. Jika tidak, kita tidak bisa bersembunyi dari sipir. Sementara Black mengambil lensa kembali. Dia mendengar percakapan antara sipir dan Anna. Dia mengancam Anna dan John untuk bercerai. Jika tidak, dia akan mengubah bayi itu menjadi cyborg. John memutuskan untuk melarikan diri lebih awal. Di sisi lain, rekan sesama narapidana, Glassman, melalui penelitian yang terus-menerus, akhirnya menemukan cara menggunakan perangkat di dalam tubuh. Yang kita butuhkan sekarang adalah magnet. Semuanya sudah siap. Si burung penjara tidak sabar untuk bereksperimen. Pria dengan mata itu mengangkat perutnya. Kemudian dia meletakkan magnet di atasnya. Perangkat di dalam tubuhnya langsung tertarik. Meskipun seluruh prosesnya tidak mudah, tapi si burung penjara mampu menahannya. Itu terbukti sepadan dengan rasa sakitnya. Kemudian mereka mengambil keputusan. Satu persatu, mereka melepaskan perangkat dari tubuh mereka. Sepertinya rencana mereka berjalan dengan baik. Tapi sipir sudah lama menyadari masalahnya. Pengawasan cerdas ada di mana-mana. Mereka telah merekam serah terima peta antara Anna dan Black. Tapi sipir itu dipecat dari perusahaan karena gagal melakukan tugasnya. Sekarang dia hanya bisa bergerak di area terbatas. Pada saat ini, dia menyadari, dia hanyalah seorang budak perusahaan. Di sisi lain, John dan yang lainnya menempatkan perangkat pada pipa. Dan kemudian dengan sengaja menciptakan gangguan di dalam tambang. Ilusi ini mengelabui robot-robot yang sedang berpatroli sehingga memberikan perintah yang salah. Tak lama kemudian, ada lubang menganga di dalam pipa. Kelompok itu pun memulai pelarian mereka sesuai rencana. Melihat bahwa mereka akan keluar dari penjara, sipir segera membuka katup uap di pipa tersebut. Mereka menyadari bahwa serangan itu tidak akan berhasil. Mereka harus kembali ke jalan mereka datang. Melihat hal itu, harapan mereka untuk melarikan diri pun pupus. Kepala penjara berpikir untuk menyerah. Tapi saat berikutnya, dia ditembak ke dalam sarang lebah. Saat berikutnya, dia ditembak ke dalam sarang lebah. John tiba-tiba punya ide. Dia membawa teman-temannya dan bersembunyi di dekat lubang. Dia ingin menunggu kelinci itu. Tak lama kemudian, lengan robot penjaga masuk. Dan dia menyemprot ke lorong. Tepat saat moncong pistol berbalik arah. John meraih larasnya dan menariknya masuk. Lalu dia mengambil sekop dan mulai menembak. Tidak butuh waktu lama. Helm penjaga itu hancur berkeping-keping. Cairan biru mengalir keluar. Mereka menyadari bahwa penjaga itu juga seorang pembaharu. Pada saat itu, mereka tidak punya waktu untuk berpikir. John langsung memukul lengannya dengan sekop. Dengan kerja sama mereka bertiga, mereka akhirnya mencabut senjata penjaga itu. Dengan senjata di tangan, John menembakkan beberapa peluru ke arahnya. Sipir mengirimkan bala bantuan. Namun saat ini, John semakin kuat dan kuat. Dia beberapa kali menyelamatkan rekan-rekannya dari bahaya. Sebelum ahli biokimia tiba, berhasil membawa rekan satu timnya bersembunyi di dalam lift. Di sisi lain, Black mendatangi kantor sipir. Dia ingin melarikan diri dengan Anna, tapi dia ketahuan. Pada saat ini, Black tidak lagi takut pada apapun. Dia ingin bertarung dengan sipir sampai mati. Tapi dia adalah cyborg yang dimodifikasi. Dia bukan tandingannya. Dia dikalahkan dalam waktu singkat. Anna mencoba memecahkan kaca. Mencoba menusuk sipir sampai mati. Jelas, tidak ada gunanya. Pada saat John dan anak buahnya tiba di sini, Black sudah pergi. Dan Anna telah dijadwalkan untuk dioperasi oleh sipir. Dia ingin memusnahkan bayinya. John yang cemas mengancam sipir untuk segera membebaskannya. Tapi Mainframe memutuskan bahwa sipir telah diancam. Tidak hanya menolak perintah tersebut, ia bahkan menyebut sipir sebagai pengkhianat. Mereka mengaktifkan meriam neutron dan meledakannya. Tapi palka tidak bisa dibuka. Momen kebenaran. Pria berkacamata itu mendapat ide. Dia pergi ke komputer. Dia menulis sebuah virus dan menanamkannya ke dalam komputer. Pada saat itu, sekelompok ahli biokimia keluar. Pria berkacamata itu terluka di tempat. Sebelum dia meninggal, dia mengaktifkan program tersebut. Seluruh sistem penjara langsung lumpuh. Semua cyborg kehilangan kendali. John pergi ke ruang operasi dan menyelamatkan istrinya. Dengan bantuan rekan-rekannya sesama narapidana, mereka berdua melarikan diri dari penjara dengan sebuah truk. Anna hendak melahirkan. Mereka tidak punya pilihan selain menghentikan truk tersebut. Mereka harus menghentikan truk dan mencari kabin untuk melahirkan bayi Anna. Tapi saat itu, truk itu tiba-tiba menyala. Jadi itu juga pintar. John sedang berada di tengah-tengah proses persalinan
persalinan, dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia hampir saja terlindas. Dia meraih istrinya dan merunduk untuk menghindar. Kemudian dia mengambil senjatanya dan membawa truk itu ke sisi lain. Setelah rentetan tembakan, dia mengira truk itu akan meledak. Tapi tiba-tiba truk itu berubah arah. Truk itu langsung menuju kabin. Dengan ledakan keras, kabin itu menjadi abu. Setelah sekian lama, putus asa, John memasuki reruntuhan dan mencari tubuh istrinya. Tapi dia tidak bisa menemukan tubuh istrinya. Tepat ketika dia mengira istrinya sudah meninggal, terdengar suara tangisan bayi di kejauhan. Dia mengikuti suara itu dan mencari ke segala penjuru. Dia menemukan istri dan anaknya dalam keadaan selamat. Setelah semua cobaan dan kesengsaraan, keluarga itu akhirnya bersatu kembali.